Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep judgment. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri Zahra Oktavia Kristanti Agilsa Putri dengan IPM 2010104021. Kemudian rekan saya Wahyu Afik dengan NPM 2010104077 dan Erni Agustin 2010104115. Pendahuluan. Materi ini membahas mengenai model konseptual proses judgment dan beragam fenomena bias judgment dalam membuat keputusan. Bias judgment dapat terjadi karena proses pengambilan keputusan seringkali dihadapkan dengan masalah kompleks yang terdapat dalam beragam kondisi dan situasi seperti adanya ketidakpastian lingkungan yang tinggi, bounded rationality, maupun adanya strategi heuristik. Definisi dan sifat judgment. Hogarth dan Einhorn pada tahun 1992 mendeskripsikan judgment sebagai proses kognitif yang mengarahkan perilaku dalam pembuatan keputusan. Judgment merupakan suatu proses yang terus-menerus dalam memperoleh informasi, termasuk umpan balik dari tindakan sebelumnya, pilihan untuk bertindak atau tidak bertindak, dan penerimaan informasi lebih lanjut. Menurut Hogarth pada tahun 1978, judgment memiliki dua macam sifat, yaitu yang pertama, manusia membuat judgment nilai untuk menyatakan preferensi, dan yang kedua, manusia membuat prediksi yang merefleksikan apa yang diharapkan terjadi. Kapasitas pemrosesan informasi yang terbatas mempunyai 4 konsekuensi utama, yaitu yang pertama, persepsi informasi, yaitu manusia memiliki persepsi informasi yang tidak komprehensif namun bersifat selektif. Yang kedua, sifat pemrosesan, yaitu manusia tidak dapat memproses informasi secara simultan. Pemrosesan informasi dilakukan dengan cara sekuensial. Yang ketiga, kapasitas pemrosesan, yaitu manusia tidak mempunyai kalkulator intuitif yang memungkinkan mereka membuat perhitungan secara optimal. Yang keempat, keterbatasan memori. Manusia mempunyai kapasitas memori yang terbatas. Model konseptual proses judgment. Brown-Wieser-Lenz model merupakan suatu model konseptual yang menjelaskan bahwa proses judgment seseorang didasarkan pada suatu referensi point atau choice. Dalam model konseptual ini dijelaskan pemahaman dan interrelasi antara dua sistem. Sistem pertama adalah jaringan atau network nyata, hubungan antara referensi point dan choice dalam lingkungan dengan peristiwa yang diprediksi. Dan sistem kedua adalah jaringan yang menghubungkan antara preference point atau choice dalam pikiran individual dengan apa yang mereka prediksi. Bias judgment. Bias dalam KBBI diartikan sebagai penyimpangan. Jadi, bias judgment dapat diartikan sebagai pola penyimpangan dalam pengambilan keputusan pada situasi tertentu. Bias judgment dapat terjadi karena beberapa kondisi, misalnya adanya distorsi persepsi, ketidakakuratan prediksi, interpretasi yang tidak logis, atau pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses pemikiran yang tidak rasional. Oleh karena itu, pembuatan keputusan sangat diperlukan pemahaman dari beragam bias judgment pada masalah yang kompleks, agar keputusan yang diambil baik dan menghadapi resiko yang bijak. Adanya bias judgment dalam pembuatan keputusan pada akhirnya juga berpengaruh terhadap hasil keputusan. Greitner and Koenigs pada tahun 2004 mengemukakan bahwa kendala yang membatasi pengambilan keputusan rasional adalah bounded rationality, yaitu gagasan mengenai para pembuat keputusan yang terbatasi atau terikat oleh berbagai hambatan ketika sedang mengambil keputusan. Simon pada tahun 1979 mengemukakan bounded rationality merupakan suatu kondisi adanya keterbatasan informasi, kemampuan kognitif, dan keterbatasan waktu. Peran memori dalam memprediksi judgment. Studi mengenai memori dapat memberikan pemahaman yang mendalam dari berbagai pernyataan praktik.
Terdapat dua alasan mengapa memori berperan penting dalam proses judgement. Pertama, mengingat judgement masih disesuaikan atau diselaraskan dengan suatu kondisi, perasaan, atau batin tertentu dalam masyarakat. Memori tidak disesuaikan dengan perasaan sehingga dianggap lebih objektif. Kedua, hasil penelitian menyatakan adanya peran penting memori dalam proses judgement. Memori yang baik dapat menjadi pertimbangan penting meskipun tidak cukup untuk judgement yang baik. Menurut Hogarth pada tahun 1994, memori dapat mempengaruhi judgement dengan berbagai cara. Yang pertama, tugas judgement yang terstruktur. Kedua, referensi poin yang dipilih. Ketiga, faktor lingkungan atau dari memori seseorang. Keempat, aturan yang digunakan untuk memperoleh penilaian informasi dalam pembuatan keputusan. Dan yang kelima, interpretasi dan pemberian kode dari income judgment. Sumber penyebab bias. Banyak faktor yang menyebabkan bias dalam pembuatan keputusan. Faktor kontekstual yang dapat menyebabkan bias, misalnya cara informasi disajikan atau adanya dukungan. Sedangkan faktor individual yang sangat mempengaruhi keputusan adalah bagaimana cara seseorang mencari, mempersepsikan, dan memproses informasi. Chen Hall dan Morris menjelaskan bahwa proses pengolahan informasi ditentukan oleh cognitive style, yaitu cara seseorang mengolah, mentransformasikan, dan menata kembali informasi yang diperoleh dari lingkungannya ketika membuat keputusan. Berdasarkan isunya, bias judgment dapat dibedakan menjadi 3 elemen sebagaimana terlihat dalam tabel berikut. Yang pertama ada karakteristik dari sistem pemrosesan informasi individual. Ada selective perception, kemudian sequential processing, selanjutnya limited computation ability, selanjutnya ada limited memory, dan yang terakhir ada dependent on test, characteristic adaptiveness. Selanjutnya yang kedua ada need to understand, control, and master the environment. Diperlukan pengetahuan mengenai bias judgment, pengendalian, dan pengaruh lingkungan. Dan yang terakhir ada lokasi bias judgmental. Hogarth dan Makridakis menjelaskan lokasi atau tempat terjadinya bias judgment dalam pembuatan keputusan yaitu sebagai berikut. Akuisisi informasi. Akuisisi informasi merupakan tambahan informasi yang relevan berkaitan dengan proses pembuatan keputusan. Akuisisi informasi meliputi ketersediaan, persepsi selektif, kekerapan, informasi konkret seperti mengabaikan nilai awal atau informasi masa lalu, pembetulan yang dibuat-buat, dan penyajian data serta pembingkaian. Selanjutnya ada pemrosesan. Pemrosesan dalam pembuatan keputusan merupakan tahapan yang harus dilalui sebelum menentukan pilihan terbaik. Pemrosesan dapat meliputi hal-hal sebagai berikut ini: ketidakkonsistenan, konservatisme, ekstrapolasi tidak linear, heuristik untuk mengurangi tekanan jiwa, lingkungan keputusan, sumber informasi atau informasi source, consistency of information, dan data presentation. Selanjutnya ada luaran atau output. Luaran dapat menyebabkan bias judgment dalam pembuatan keputusan. Luaran dapat meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu cara merespon, format pernyataan pengaruh skala, atau respond mode, question format, and scale effect. Yang kedua ada berkeinginan atau impian khayal, wishful thinking. Dan yang terakhir ada kontrol yang menyesatkan, illusion of control. Dan yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Bias judgment dalam pembuatan keputusan dapat terjadi pada umpan balik yang meliputi ada luaran yang tidak relevan dari struktur pembelajaran, kemudian ada salah persepsi yang mungkin berfluktuasi, yang ketiga ada atribusi yang sukses atau gagal, yang keempat kekeliruan secara logika, dan yang terakhir ada bias peninjauan ke belakang. Isu-isu bias judgment. Yang pertama ada heuristik.
Heuristik adalah suatu tindakan praktis dan sederhana yang dilakukan individual dalam membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian yang tinggi. Kedua, ada kemiripan. Kemiripan atau kesamaan merupakan salah satu prinsip heuristik yang didasarkan pada stereotip, yaitu keputusan yang didasarkan pada derajat kesamaan karakter dan bentuk atau tipe. Bias ini menggambarkan kecenderungan pengambilan keputusan untuk menilai suatu peristiwa dengan mengestimasi tingkat kesamaan terhadap kelompok peristiwa. Howard 1987. Yang ketiga, ada ketersediaan. Menurut Tversky dan Kahneman menyatakan bahwa bias ketersediaan menggambarkan kecenderungan pengambilan keputusan untuk mendasarkan keputusannya pada informasi yang tersedia dalam ingatannya. Dan yang keempat, ada nilai awal atau penyesuaian. Dalam beragam situasi, pembuat keputusan seringkali membuat estimasi dengan berangkat dari nilai awal yang kemudian melakukan penyesuaian ketika diperoleh informasi baru dalam kaitannya dengan hasil keputusan terakhir. Individual memiliki nilai awal sebagai titik referensi yang dapat berasal dari harga saham sebelumnya, return on equity atau PER sebelumnya, dan lain-lain. Selanjutnya ada pembingkaian. Pembingkaian atau framing merupakan bias judgment yang terjadi karena pembuat keputusan memberikan respon dengan cara yang berbeda pada masalah yang sama jika disajikan dalam format yang berbeda. Kemudian ada fiksasi. Terdapat dua macam fiksasi, yaitu fiksasi fungsional dan fiksasi data. Fiksasi fungsional merupakan konsep psikologi yang menginvestigasi dampak pengalaman masa lalu terhadap perilaku pembuat keputusan. Kemudian ada eskalasi komitmen. Eskalasi komitmen adalah kecenderungan seseorang atau pembuat keputusan untuk meneruskan keputusan atau komitmen awal secara tidak rasional. Kemudian ada efek pengingat. Efek pengingat merupakan bias judgment yang disebabkan karena ketersediaan informasi masa lalu yang dapat mengingat kembali pembuat keputusan dalam peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Dan yang terakhir ada bias hindsight dan foresight. Peninjauan ke belakang atau hindsight merupakan kecenderungan untuk memandang bahwa apa yang sudah terjadi secara relatif tidak dapat dielakkan dan nyata. Strategi memitigasi bias judgment. Bazerman menyatakan bahwa strategi-strategi kognitif pembuat keputusan untuk memitigasi atau mengeliminasi bias dapat meliputi 3 hal pokok, yaitu pencairan, yang kedua perubahan, dan yang ketiga pembukaan kembali. Pencairan merupakan mengubah status quo dalam proses pembuatan keputusan individual dalam bentukan balikan, sehingga akan mencairkan kebekuan dalam proses berpikir. Yang kedua yaitu perubahan. Perubahan adalah proses perubahan yang dilakukan dengan berdasar pada 3 elemen. Yang pertama ada klasifikasi keberadaan penurunan kualitas judgment. Yang kedua penjelasan terhadap akar penyebab penurunan kualitas judgment, dan yang ketiga penjaminan bahwa penurunan tersebut tidak akan terjadi kembali. Dan yang terakhir ada pembukuan kembali. Pembukuan kembali adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk menghindari kecenderungan kembali ke cara atau strategi lama. Vyshkov juga menjelaskan bias judgment yang kemudian mengusulkan 4 strategi. Yang pertama yaitu memperingatkan kemungkinan terjadinya bias judgment. Yang kedua menggambarkan arah bias. Yang ketiga memberikan sejumlah balikan atau feedback. Dan yang keempat menawarkan program perluasan pelatihan dengan balikan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas judgment. Yang selanjutnya adalah teori-teori bias judgment. Yang pertama ada expected utility theory, menyatakan bahwa setiap level luaran atau outcomes berhubungan dengan tingkat kesenangan atau net benefit utility. Pembuat keputusan secara rasional akan memaksimalkan utilitas dalam pilihan dengan situasi yang beresiko atau probabilitas diketahui.
dan dalam kondisi ketidakpastian atau probabilitas tidak diketahui. Teori ini merupakan salah satu dari teori utama pembuatan keputusan rasional yang berisiko. Menurut teori ini, keuntungan dan kerugian sebelumnya dapat mempengaruhi pilihan berisiko karena luaran sebelumnya memengaruhi kesejahteraan sekarang, yang selanjutnya menentukan tindakan untuk menghindari resiko atau risk aversion seperti tercermin dalam bentuk fungsi utilitas. Dalam gambar 4.2 di slide sebelumnya menunjukkan perbedaan tiap fungsi utilitas yang merupakan pertimbangan risiko individual. Bentuk fungsi utilitas mengindikasi sikap pembuat keputusan secara alami terhadap risiko. Panel A atau risk neutral jika certainty equivalent sama dengan nilai expectation uncertain payoff. Pada panel B menggambarkan fungsi utilitas cembung atau concave utility function, yaitu bahwa peningkatan utilitas akan menurun seiring dengan peningkatan kesejahteraan atau risk averse jika certainty equivalent lebih kecil dari nilai expectation uncertain payoff. Pada panel C menggambarkan fungsi utilitas cekung atau convex utility function, yaitu risk shrinking jika certainty equivalent lebih besar dari nilai expectation uncertain payoff. Yang kedua ada teori prospek atau prospek teori, merupakan salah satu pilar utama dalam literatur behavioral accounting. Teori prospek dikembangkan oleh Kahneman dan Tversky pada tahun 1979. Teori ini merupakan teori pembuatan keputusan dalam kondisi ketidakpastian beresiko. Teori ini menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan dibingkai dan dievaluasi dalam proses pembuatan keputusan. Teori prospek menyatakan bahwa keuntungan atau gain dan kerugian atau loss dievaluasi secara terpisah relatif terhadap neutral reference point. Asumsi dasar. Asumsi yang mendasari teori prospek adalah individual lebih sensitif terhadap rugi dibandingkan dengan laba, yang berarti adanya keengganan untuk rugi atau loss aversion. Individual tidak menyukai kerugian, sekecil apapun, sehingga utilitas rugi akan lebih besar daripada utilitas untung, atau ketidaksukaan pada kerugian melebihi kesukaan pada keuntungan. Komponen teori prospek. Teori prospek terdiri dari dua komponen, yaitu fungsi nilai dan fungsi bobot. Fungsi nilai berperan sebagai fungsi utilitas dalam expect utility teori, dan fungsi bobot merupakan keputusan untuk menangkap bobot yang diberikan terhadap probabilitas dalam pilihan. Bentuk fungsi nilai dari teori prospek yaitu cembung untuk gain dan cekung untuk loss. Yang ketiga, model ambiguitas atau ambiguity model. Dalam model ambiguitas, asumsi yang mendasari adalah bahwa pembuat keputusan menilai probabilitas yang ambigu. Pertama, adanya nilai awal atau according dari beberapa nilai probabilitas. Kemudian menyesuaikan nilai awal tersebut melalui simulasi mental atau mengimajinasikan nilai-nilai probabilitas lain yang dapat diambil. Pengaruh dari simulasi ini kemudian diagregasikan dengan Anchor untuk mendapatkan sebuah estimasi. Penilaian ketidakpastian dalam kondisi ambigu mencakup kesesuaian what is Anchor yang berbasiskan data dan what might atau what could be merupakan hasil imajinasi. Ada dua faktor yang diasumsikan mempengaruhi proses simulasi mental, yaitu yang pertama, jumlah ambiguitas yang dirasakan, dan yang kedua, sikap pembuat keputusan terhadap ambiguitas tersebut. Contoh riset bias judgment. Pertama, menurut Habib tahun 2006, penelitian ini bertujuan untuk menguji heuristik representativeness dan according adjustment menurut Tversky dan Kahneman tahun 1974 atas perilaku over atau underreaction investor terhadap informasi laba dan konsekuensinya pada prediksi laba dan penilaian saham. Temuan studi mengindikasi bahwa investor bergantung sangat tinggi dan menjadikan pola laba lalu sebagai nilai awal atau anchor. Investor bertindak overreaction
terhadap informasi laba sekarang ketika confirm dengan nilai awalnya, dan sebaliknya bertindak underreaction terhadap informasi laba sekarang ketika dikonfirmasi dengan nilai awalnya. Kedua ada NARSA tahun 2010. Studi ini berkaitan dengan fenomena dua kesenjangan, yaitu kesenjangan ekspektasi publik dari perspektif auditor dan kesenjangan waktu antara auditor dan evaluator atau hakim. Dari perspektif evaluator, tujuan studi ini adalah menguji alat bantu keputusan foresight dan strategi mitigasi beyond hindsight dalam kaitannya dengan mempersempit kesenjangan antara perspektif auditor dan evaluator. Dengan menggunakan eksperimental antar subjek, hasil studi mengindikan bahwa auditor desain mengalami kesalahan pertimbangan perspektif dengan magnitudo yang lebih besar dibandingkan dengan magnitudo kesalahan pertimbangan evaluatif atau bias hindsight yang dialami evaluator atau hakim. Contoh riset yang ketiga yaitu menurut Wahyuni dan Hartono tahun 2012. Studi ini menguji efek reminder dan anchoring adjustment dalam penggunaan strategi benchmark periode lalu, serta menjelaskan mekanisme kognitif dalam memproses informasi yang konsekuensinya dapat mempengaruhi judgement investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Fenomena studi berkaitan dengan strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba periode sekarang. Hasil penelitian mengindikasi bahwa strategi pengungkapan benchmark periode lalu dalam pengumuman laba dapat menyebabkan efek pengingat atau reminder effect dan anchoring adjustment yang selanjutnya dapat dipengaruhi perilaku investor dalam mengevaluasi kinerja perusahaan. Yang keempat, Hartono dan Wahyuni pada tahun 2017. Studi ini bertujuan untuk menguji isu penting, yaitu apakah tambahan informasi mengenal karakteristik laba atau kuantitatif deskriptif sebagai informasi yang berorientasi pada masa lalu, dan laba prediksian sebagai informasi yang berorientasi pada masa depan, dapat memitigasi efek prospek pengumuman laba dengan menggunakan metode eksperimen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tambahan informasi masa lalu atau backward looking dan informasi yang masa depan atau forward looking dapat memitigasi bias efek prospek. Analisis selanjutnya mengindikasi bahwa informasi masa depan yaitu laba prediksian memiliki efek memitigasi yang lebih kuat dibanding informasi masa lalu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.